Pasar Wage di sebuah sudut kota Magelang selalu dipenuhi hiruk pikuk para pedagang dan pembeli sejak fajar menyingsing. Deretan warung tenda berwarna biru kusam berjejer rapi menyajikan berbagai jajanan pasar tradisional. Tapi ada satu lapak yang selalu menarik perhatian, lapak kue apem yang konon hanya buka setiap hari. Pasaran Wage. Lapak itu sederhana, hanya sebuah meja kayu tua dengan taplak lusuh bermotif bunga. Di atasnya tertumpuk rapi plastik-plastik berisi apem kue bulat, kecil berwarna putih keabuan dengan sedikit taburan kelapa parut. Sekilas tak ada yang aneh, tapi siapapun yang mendekat pasti mencium aroma menyengat. Bau kemenyan yang menusuk hidung bercampur wangi menyamar manis seperti melati busuk. Yang lebih aneh lagi, tak ada yang benar-benar ingat siapa nama penjualnya. Ia hanya dikenal sebagai Mbak penjual apem Wage, perempuan paruh baya dengan kerudung hitam yang selalu menutupi sebagian wajahnya. Matanya tajam, suaranya datar, dan ia jarang berbicara kecuali untuk menyebut harga. Namun apemnya laris, terlalu laris. Pada suatu pagi, Widi, seorang mahasiswi rantau yang sedang menginap di rumah bibinya di Magelang, ikut ke pasar. Ia penasaran dengan cerita yang sering ia dengar dari tetangganya tentang apem misterius yang hanya muncul sebulan 2 kali dan selalu habis, bahkan sebelum jam 9 pagi. "Ayo Wi, cepetan, kalau telat dikit apemnya udah diborong orang," ujar Bibi Surti sambil membawa tas belanja rotan. Widi hanya tersenyum, menganggap ini semacam hype lokal yang terlalu dibesar-besarkan. Mereka tiba di lapak itu pukul 7 pagi. Antrian sudah mengular. Beberapa orang bahkan terlihat berebut yang membuat Widi heran. Suasana di sekitar lapak itu terasa berbeda dari sudut pasar lainnya, lebih sunyi. Seakan suara dari lapak lain meredam sendiri ketika mendekat. Saat gilirannya tiba, Widi memperhatikan apem-apem itu dari dekat. Ia menelan ludah. Kuenya tampak biasa, tapi plastik pembungkusnya berembun dan ada semacam noda merah samar di pojokan dalam. Saat ia membuka sedikit plastiknya untuk mencium lebih dekat, bau kemenyan langsung menyergap hidungnya. Widi terbatuk pelan. Mbak penjual apem hanya menatapnya. "Mau berapa?" tanyanya datar. Empat biji aja," jawab Widi cepat. Setelah membayar, Widi merasa jantungnya berdetak tak beraturan. Udara di sekitar lapak itu seolah menekan dadanya. Ia buru-buru pergi. Sesampainya di rumah, Widi iseng mencoba sepotong apem itu. Awalnya lembut di lidah, manis, dan sedikit gurih. Tapi begitu ia mengunyah lebih dalam, muncul rasa getir yang aneh, semacam pahit yang membekas di tenggorokan. Ia mencoba menelan, tapi tiba-tiba ia merasa seperti dicekik dari dalam. Widi memegangi lehernya, batuk-batuk keras. Bibinya panik dan segera memberinya air putih. Setelah beberapa tegukan, napasnya mulai normal, meskipun tenggorokannya masih terasa perih. "Makanya, jangan dimakan langsung, harus didoakan dulu. Kata orang-orang, itu apem bukan apem biasa," bentak Bibi Surti. "Doa apaan, Bi?" tanya Widi. Masih terengah. "Katanya sih, kalau asal makan, nanti ada bagian dari dirimu yang bakal ikut ditinggalin di situ. Napas, entah mimpi, entah nyawa. Tapi orang yang makan apem itu sering sakit. Sakitnya aneh. Malam harinya Vidi tak bisa tidur. Setiap ia memejamkan mata, ia melihat sosok perempuan berkerudung hitam berdiri di pojok kamarnya. Tak bergerak, hanya menatap. Tangan kirinya memegang sesuatu plastik berisi apem, meneteskan cairan hitam pekat seperti darah tua. Widi mencoba bangun, tapi tubuhnya tak bisa digerakkan. Matanya terbuka, tapi ia tak bisa berteriak. Sosok itu mendekat pelan-pelan, sambil menggumam dalam bahasa yang tak ia mengerti. Saat wajah perempuan itu mendekat,
Widi bisa mencium bau kemenyan yang sangat kuat, bercampur bau amis darah. Perempuan itu membisikkan satu kalimat tepat di telinga Widi. "Separuh jiwamu sudah menjadi milikku." Widi terbangun dengan tubuh berkeringat, nafasnya terengah, mulutnya kering, dan dari hidungnya menetes setitik darah. Apem di atas meja dapur yang tadi siang dibelinya kini sudah hilang. Plastik bekasnya kosong, tapi menyisakan noda merah dan bau yang lebih pekat dari sebelumnya. Besok paginya, ada kabar dari pasar. Seorang tukang sayur yang membeli apem juga ditemukan meninggal di rumahnya. Lehernya membiru seperti dicekik. Di dekat jenazahnya ditemukan sesajen kecil berisi bunga melati, ayam hitam, dan bekas darah yang sudah mengering. Dan lapak apem itu hilang. Tak ada bekasnya sama sekali, seperti tak pernah ada. Tapi orang-orang tahu ia akan kembali. Part wage berikutnya, dan apem itu akan tetap dicari, meskipun satu persatu pembelinya tak pernah benar-benar kembali utuh. Sudah seminggu berlalu sejak Widi mengalami kejadian mengerikan malam itu, tapi bayangan perempuan berkerudung hitam itu masih terus menghantuinya. Kadang saat ia berkaca, ia melihat pantulan lain di belakangnya sekilas, samar, tapi selalu dengan mata kosong yang menatap tajam. Setiap malam ia bermimpi terbangun di pasar wage yang sepi, berjalan melewati lapak-lapak kosong yang tertutup kain hitam, sampai tiba di lapak apem itu. Tapi di mimpi itu, tak ada orang, hanya bau kemenyan yang pekat dan suara gamelan pelan dari kejauhan. Lalu ia akan melihat dirinya sendiri berdiri di depan meja, memakan apem satu demi satu dengan tangan gemetar. Dan tiba-tiba darah mulai mengalir dari matanya. Ia selalu terbangun dengan keringat dingin, dada sesak, dan hidung berdarah. Suatu sore, saat ia sedang duduk di teras rumah sambil memandangi langit Magelang yang mendung, seorang pria tua datang. Namanya Pak Sarno tetangga. Lama bibinya yang dikenal sedikit berbeda. Ia dukun, atau setidaknya orang yang paham hal-hal gaib yang tidak dipahami orang biasa. Tanpa basa-basi, Pak Sarno duduk dan menatap Widi. "Kowe wis makan apem? Yo, kamu sudah makan apem itu?" "Ya." Widi terdiam, bulu kuduknya meremang. Ia tidak pernah cerita ke siapapun tentang mimpi-mimpinya. "Setengah awakmu wis ditaleni, isi hono dalane metu. Tapi Angel, setengah dari dirimu sudah terikat. Masih ada jalan keluar, tapi sulit." "Pak, maksudnya apa?" "Saya cuma makan satu apem." "Cuma satu?" Widi mulai panik. Pak Sarno membuka bungkusan kecil dari tasnya. Di dalamnya ada sebatang dupa, secarik kain hitam, dan cermin kecil yang sudah buram. Lapak apem itu bukan dagangan biasa. Itu perjanjian. Setiap orang yang beli meskipun cuma satu sudah menyerahkan sebagian dirinya. Bukan tubuh, tapi sesuatu yang lebih dalam. Jiwa, kehendak, kadang mimpinya, kadang nafasnya, kadang hidupnya. Widi terdiam. Dunia jadi hening. Apem itu bagian dari ritual, dari pesugihan. Yang jual bukan manusia biasa, dan apemnya bukan makanan. Itu media tumbal. Kalau kau makan, kau nyambung langsung dengan perjanjian itu. Dan sekarang sebagian dari jiwamu udah ditarik masuk ke dalam pasar lain. Pasar lain? Pak Sarno mengangguk pelan. Pasar yang buka di waktu yang tidak wajar. Pasar yang cuma bisa dilihat lewat mimpi atau nyawa yang goyah. Isinya bukan pedagang biasa, tapi jiwa-jiwa yang dulu pernah tertarik karena hal yang sama. Lapaknya gak pernah tetap. Tapi kalau kowe wis kecantol, lambat laun kau bakal dipanggil balik ke sana. Malamnya, Widi nekat membuka kembali cermin buram yang tadi diberikan Pak Sarno. Ia menatap ke dalamnya, mencoba melihat dirinya sendiri. Tapi yang ia lihat bukan wajahnya, melainkan seorang anak kecil sekitar 7 tahun berdiri
di tengah pasar gelap. Wajahnya penuh luka, matanya kosong. Ia memegang sepotong apem berdarah. "Mbak, tolong aku nggak bisa pulang." Widi menjatuhkan cermin itu. Tubuhnya gemetar. Ia merasa udara kamar mendadak dingin, dan suara tawa perempuan terdengar samar dari balik dinding. Dia mulai sadar, dia bukan satu Satania yang terperangkap. Esok paginya, Widi memberanikan diri kembali ke pasar Wage. Meskipun bukan hari pasaran, ia ingin mencari sesuatu atau seseorang, tapi pasar itu sepi, lebih sepi dari biasanya. Beberapa penjual melihatnya dengan tatapan heran. Di pojokan, ia menemukan bekas lapak apem itu, tapi kini hanya ada meja lapuk yang patah dan bekas lilin hitam mencair. Di atasnya, seseorang telah mengguratkan kata-kata aneh dengan arang. Yang memakan akan dipanggil, yang menolak akan dihukum. Tidak ada jalan pulang tanpa jiwa pengganti. Widi merasa tubuhnya menggigil. Jiwa pengganti. Pekannya ingat anak kecil dalam cermin. Ia ingat perempuan berkerudung hitam. Ia ingat Pak Sarno berkata bahwa jalan keluar itu ada, tapi sulit. Dan perlahan, ia mulai mengerti kalau ia ingin bebas, ia harus masuk lebih dalam. Masuk ke pasar gelap itu. Masuk ke dunia yang tersembunyi antara malam dan subuh. Bukan untuk membeli, bukan untuk menjual, tapi untuk merebut kembali jiwanya. Dan untuk itu, Widi harus berani melihat siapa sebenarnya yang menjual apem itu. Widi memandangi langit senja dari jendela kamarnya, memikirkan kembali tulisan yang ia temukan di meja lapak apem yang terbakar. Tidak ada jalan pulang tanpa jiwa pengganti. Kata-kata itu terus menggema di kepalanya. Ia mulai bertanya-tanya, apakah hidupnya akan berakhir seperti para korban lain disekik tanpa bekas, dilupakan, dan diserap oleh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Malam itu, Widi memutuskan satu hal. Ia harus masuk ke pasar yang selama ini hanya muncul dalam mimpi. Dengan bantuan Pak Sarno, Widi menjalani ritual pemisahan roh yang disebut ngetok pengikat. Sebuah proses berbahaya yang hanya dilakukan untuk satu tujuan: mengantar jiwa seseorang ke tempot-tempot yang tidak bisa dikunjungi tubuh. Kalau kamu gagal, keluar sebelum ayam jantan berkokok, kata Pak Sarno sambil menancapkan bunga gantil. Di sudut ruangan, rohmu bisa nyangkut selamanya di pasar itu. Dan di sana, waktu tidak berjalan seperti di sini. Vidi menelan ludah. Ia berbaring di atas tikar pandan. Tubuhnya ditutupi selendang kain kafan yang tipis. Pak Sarno menyalakan kemenyan dan mulai membaca mantra dalam bahasa Jawa kuno. Perlahan, Widi merasakan tubuhnya menjadi ringan. Napasnya dangkal, matanya menutup. Namun pikirannya tetap sadar. Ia tak lagi merasa berat, seperti melayang, ditarik ke dalam gelap yang tak berbatas. Ketika ia membuka mata, Widi tidak lagi berada di rumah. Ia berdiri di tengah pasar yang asing penuh kabut, diterangi cahaya kuning temaram seperti dari obor yang membusuk. Suasana sunyi, mencekam. Udara di sekitarnya lembab, dan tanah yang ia pijak basah seperti lumpur yang dicampur darah. Lapak-lapak berjejer, tapi yang dijual bukan barang biasa. Ada yang menjual rambut manusia, ada yang memajang boneka kecil berlumur darah. Di sudut lain, seorang nenek tua tertawa sambil mencungkil matanya sendiri dan menaruhnya di atas tampah bambu seperti telur asin. Ini bukan mimpi. Ini pasar jiwa. Dan di tengah-tengah pasar, berdiri lapak yang sangat ia kenali. Meja tua itu, kain lusuhnya, dan apem-apem berbungkus plastik yang kini terlihat seperti membusuk dan berdarah, masih mengeluarkan aroma kemenyan yang semakin kuat. Widi mendekat, meski langkah kakinya gemetar. Di balik meja itu, berdiri sosok perempuan berkerudung hitam, tapi kini wajahnya terlihat jelas. Bukan wajah manusia. Wajah itu seperti lilin meleleh,
dengan mata putih, tanpa bola mata dan senyum tipis yang terlalu lebar. Di balik kerudungnya, rambut panjang menjuntai, sebagian seperti ular kecil yang merayap perlahan. "Kamu datang juga." Suaranya seperti bisikan dari dalam sumur tua. "Aku mau jiwaku kembali," ujar Widi, memberanikan diri. Perempuan itu tertawa lirih. Semua yang datang ke sini bicara begitu, tapi tak ada yang benar-benar siap membayar harga. "Aku tidak peduli," kata Vidi. "Kembalikan bagian dari jiwaku dan bebaskan aku dari mimpi-mimpi ini." Perempuan itu mengangkat satu apem dan meletakkannya di atas meja. Apem itu berdenyut seperti jantung, dan di dalam plastiknya terlihat wajah anak kecil yang menangis. "Dia juga ingin bebas," bisiknya. "Tapi dia tak punya pengganti, sama seperti kamu." Widi, ia ingat kalimat itu lagi. Tidak ada jalan pulang tanpa jiwa pengganti. Ambil satu jiwa, serahkan padaku. Bawalah seseorang ke pasar ini, maka kamu bebas, kata perempuan itu, sambil mengangkat satu jari tangannya yang hitam legam. Widi bergidik. "Tidak, aku tidak akan menukar nyawa orang lain." Perempuan itu tersenyum, tapi kali ini senyumnya menegang, lalu berubah menjadi geraman dalam. "Kalau begitu, kamu akan tinggal di sini, bersama kami, bersama mereka yang pernah menolak." Tiba-tiba dari kegelapan pasar itu, muncul sosok-sosok lain, puluhan, mungkin ratusan, anak-anak, remaja, orang dewasa. Wajah mereka kosong, tubuh mereka pucat, beberapa tanpa mata, beberapa membawa plastik apem yang meneteskan darah. Mereka semua bergerak lambat mendekati Widi dengan tatapan seperti mayat hidup. Widi berlari, napasnya tercekat. Ia menabrak lapak, melewati pedagang yang tertawa menyeramkan, sampai ia tiba di batas pasar sebuah gapura batu hitam dengan ukiran tengkorak. Tapi dari dalam gapura itu muncul sosok lain, seorang anak kecil. Ya, anak yang ia lihat di cermin. Anak itu menatapnya, menangis, dan berkata lirih, "Ambil aku, bawa aku keluar. Aku sudah terlalu lama di sini." Widi ragu, tapi suara langkah para arwah semakin dekat. Ia tak punya waktu. Ia menggenjam tangan anak itu, lalu berlari menerobos gapura hitam. Dunia di sekelilingnya seperti runtuh. Pasar itu berguncang, dan tawa perempuan berkerudung hitam menggema seperti ribuan suara di dalam kepalanya. "Kalian belum bebas. Kalian cuma menunda." Widi terbangun di rumah, napas tersengal. Seluruh tubuhnya basah oleh peluh. Di sampingnya, Pak Sarno terbaring pingsan, kehabisan tenaga. Tapi yang paling mengejutkan adalah anak kecil itu anak yang ia genggam di pasar sekarang. Tidur di pojokan ruangan, tubuhnya nyata, hidup, dan bernafas. Widi menatapnya lama. Anak itu membuka mata perlahan dan berbisik, "Namaku Rega. Terima kasih sudah membawaku pulang." Namun sejak malam itu, ada satu hal aneh. Setiap kali Widi berjalan melewati bayangan, ia melihat refleksi dirinya, bukan sebagai dirinya sekarang, tapi sebagai perempuan berkerudung hitam. Dan kadang saat tidur, ia mendengar suara pasar memanggilnya kembali. Karena meskipun ia selamat, pasar itu belum benar-benar selesai dengannya. Malam-malam setelah Widi membawa Riga keluar dari pasar jiwa, terasa lebih tenang untuk sementara. Tidak ada lagi mimpi buruk yang sama. Tidak ada suara gamelan menyeramkan dari kejauhan, dan tidak ada sosok perempuan berkerudung hitam yang berdiri di pojok kamar. Tapi ketenangan itu rapuh, seperti genangan air di atas kaca yang setiap saat bisa pecah. Rega, anak yang ia bawa dari pasar, tinggal sementara di rumah Pak Sarno. Tapi anak itu berubah. Awalnya ia manis dan pendiam, namun kini jadi sering melamun, menatap kosong ke langit-langit, atau tertawa pelan
tanpa sebab yang paling mengganggu setiap malam. Ia menatap Widi dengan mata besar yang tak pernah berkedip, lalu bertanya hal yang sama. Kalau aku kembali, kamu akan ikut kan? Widi mencoba menjalani hari seperti biasa, tapi keanehan demi keanehan mulai muncul di sekitarnya. Beberapa warga sekitar mulai sakit aneh, demam tinggi, sesak napas, dan mimpi buruk yang sama, mimpi tentang pasar penuh kabut, apem yang berdarah, dan suara yang berbisik, "Kamu berikutnya." Satu persatu pedagang di pasar Wage mengaku melihat lapak apem itu kembali. Padahal hari itu bukan Wage. Dan lebih anehnya lagi, setiap orang yang mendekat ke tempat lapak itu muncul, esok harinya jatuh sakit atau hilang. Pak Sarno yang dulu kuat, kini hanya terbaring di tempat tidur. Tubuhnya kurus seperti habis disedot dari dalam, matanya kosong, dan ia hanya bisa bergumam pelan, "Pasar itu belum selesai. Pasar itu lapar." Widi mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Saat ia berkaca, matanya tampak sedikit lebih gelap dari biasanya. Kadang ia mendengar suara-suara kecil dari balik dinding, seperti orang berbisik dari dunia lain. Dan yang paling mengerikan, setiap kali ia lewat di dekat api entah lilin, kompor, atau korek gas bau kemenyan, langsung menguar meskita keida, dupa di sekitarnya. Ia sadar, pasar itu meninggalkan jejak dalam dirinya. Suatu malam, saat hujan turun deras, Riga menghilang dari rumah Pak Sarno. Vidi panik. Ia mencari ke seluruh sudut desa bersama warga, tapi tak seorang pun melihat kemana bocah itu pergi. Sampai akhirnya, seorang pedagang tempe yang tinggal dekat pasar menemukan sesuatu aneh di pojok pasar. Bekas sesajen di atas tampah kecil yang dibungkus kain mori tergeletak. Segenggam bunga kantilayu, sepotong apem yang membusuk, dan sebuah sandal kecil milik Rega di sekelilingnya. Tanah berlumpur dipenuhi jejak kaki mungil, semuanya mengarah ke satu titik kosong, tempat di mana lapak apem dulu berdiri. Widi jatuh terduduk, dadanya terasa ditusuk dari dalam. Ia tahu apa artinya Rega ditarik kembali, dan kali ini bukan lewat mimpi. Malam itu Widi tak bisa tidur. Suara-suara dari pasar jiwa memanggilnya lagi, lebih kuat dari sebelumnya. Gamelan terdengar di kejauhan, dan dari cermin di kamarnya, ia melihat bayangan kerudung hitam yang perlahan menutup wajahnya sendiri. Ia tahu ia tak bisa lari lagi. Ia duduk di tengah kamarnya, menyalakan kemenyan, seperti saat Pak Sarno dulu memulai ritual. Tapi kini ia melakukannya sendiri, tanpa bantuan siapapun. Ia membaca mantra-mantra yang ditulis Pak Sarno di kertas lusuh mantra, pemisah antara dunia, manusia dan dunia. Perlahan, kabut mulai mengisi ruangan. Dinding-dinding seakan memudar, dan hawa dingin menyergap. Saat ia membuka mata, ia kembali berdiri di tanah becek dengan langit kelabu dan lampu obor mati suri. Ia kembali di pasar jiwa, tapi kali ini berbeda. Pasar itu hidup. Ribuan lapak kini menyala, masing-masing menjual hal-hal yang jauh lebih mengerikan. Ada yang menjual kenangan manusia, ada yang memperdagangkan rasa sakit, ada yang menawarkan tubuh baru untuk jiwa-jiwa yang sudah kehilangan raga. Tapi yang paling menonjol adalah lapak apem di tengah pasar kini. Terlihat seperti altar dengan puluhan apem berdarah disusun seperti persembahan, dan di atasnya berdiri perempuan berkerudung hitam. Itu, tapi kali ini dia memakai wajah Widi. "Kenapa kau datang lagi?" bisiknya dengan suara Widi sendiri. "Aku datang untuk membawa Rega pulang," jawab Widi. Suaranya tegas, meski tubuhnya gemetar. "Kau tidak paham, Widi. Anak itu bukan hanya korban. Dia warisan. Dia adalah penjaga pintu. Jika dia keluar terlalu lama, gerbangnya akan terbuka. Arwah-arwah yang seharusnya tinggal di sini bisa menyebar." Widi menggertakkan giginya. "Aku tak peduli. Aku akan bawa dia pulang
meskipun aku harus tinggal di sini. Perempuan itu tertawa, senyumnya makin lebar, dan ratusan wajah mulai muncul di sekeliling pasar. Semuanya wajah Widi. Semua berteriak, menangis, meronta, seakan mereka bagian dari dirinya yang pernah diambil. Aku adalah sisa dari dirimu, bayanganmu yang tertinggal saat pertama kali kau makan apem itu. Aku tumbuh dari rasa takut, rasa bersalah, dan keinginan untuk menyelamatkan. Tapi pasar ini tidak bekerja seperti itu. Tak ada penyelamatan, hanya pertukaran. Perempuan itu menunjuk ke altar. Rega berdiri di sana. Tubuhnya lemah, matanya kosong. Tapi saat melihat Widi, bibirnya bergerak pelan. Tolong. Dengan seluruh kekuatan jiwanya, Widi meraih anak itu, memeluknya, dan membisikkan doa-doa yang dulu diajarkan neneknya. Cahaya putih perlahan muncul dari dalam tubuh Widi. Semakin terang, semakin menyilaukan, hingga lapak-lapak pasar mulai terbakar oleh sinarnya. Perempuan kerudung hitam menjerit, wajah-wajah di sekeliling berhamburan, dan pasar itu mulai runtuh. Satu demi satu Widi memeluk Rega erat dan berlari ke arah cahaya terakhir yang tersisa. Ia terbangun di kamarnya. Rega ada di pelukannya, menangis tapi sadar. Namun di kaca jendela, bayangan perempuan berkerudung hitam masih ada. Ia tidak lagi tersenyum, tapi menenun karena Widi mungkin telah menyelamatkan Rega. Tapi bagian dari dirinya tetap tertinggal di sana sebagai ganti, dan lapak apem itu masih akan muncul. Sot wage tiba dengan aroma kemenyan yang tak pernah benar-benar pergi. Beberapa minggu telah berlalu sejak Widi menyelamatkan Rega dari pasar jiwa. Hidup perlahan tampak kembali normal di permukaan. Pasar Wage tak lagi seramai dulu. Sebagian pedagang mulai enggan membuka lapak di pagi buta. Masyarakat setempat menghindari pojok pasar yang dulunya menjadi tempat lapak apem itu berdiri. Bekas tanahnya tetap basah dan menghitam, walau matahari terik menyinari sepanjang hari. Namun bagi Widi, semuanya jauh dari kata selesai. Suatu malam, tepat malam Wage kembali datang, Widi merasa dadanya berat dan sulit bernapas. Ia terbangun dari tidur dengan tubuh dingin, dan dari luar rumah terdengar suara pelan. Suara langkah kaki menyeret di atas kerikil basah. Langkah itu berhenti tepat di depan pintunya. Widi menahan napas. Ia mendekati jendela dengan hati-hati. Di balik tirai berdiri sesosok perempuan berkerudung hitam. Tak bergerak, tak bersuara, tapi menggenggam sesuatu di tangannya. Sebuah plastik berisi apem. Widi mundur ketakutan, tapi saat ia kembali melihat keluar, sosok itu sudah hilang. Hanya tersisa satu benda di depan pintunya. Plastik itu, dengan tangan gemetar, ia membuka pintu. Plastik apem itu memang ada di sana, basah oleh embun, dibungkus rapi. Namun ada yang aneh. Bau kemenyan langsung memenuhi udara sekeliling rumah, lebih tajam dan menyengat dari biasanya. Dan di dalam plastik itu selain apem ada selembar kertas kecil, bertuliskan, "Ini apem terakhir. Jika tidak diterima, maka warisanmu akan diambil seluruhnya." Widi panik. Ia membawa apem itu ke rumah Pak Sarno, yang kini sudah sedikit pulih, meski masih terlihat lemah. "Pak, aku dikirimi apem lagi. Katanya, ini apem terakhir. Kalau kutolak, aku kehilangan semuanya." Pak Sarno membaca kertas itu dengan mata gemetar. "Itu bukan hanya ancaman, Wi. Itu perjanjian terakhir. Kau masih terikat. Selama bagian dari jiwamu masih ada di pasar itu, mereka bisa mengendalikannya. Dan apem ini bukan makanan. Ini panggilan terakhir." Widi menatap apem itu. Warnanya sedikit lebih gelap, dengan garis merah halus seperti urat yang mengalir di dalamnya. Di bagian bawah plastik tertulis tanggal dengan huruf merah yang seolah berdarah.
Wage, 12 malam-malam itu juga. Pukul 12, Widi kembali mengadakan ritual. Tapi kali ini bukan untuk menyelamatkan Rega. Ini adalah ritual penutup. Ritual untuk memutus sisa ikatan jiwanya atau menjadi bagian abadi dari pasar. Itu, Widi duduk di tengah lingkaran dupa dan bunga kantil, memegang apem itu di tangannya. Ia tak berniat memakannya, tapi saat dupa terakhir menyala dan jam menunjukkan tepat tengah malam, udara di dalam kamar berubah beku. Dinding bergetar, lantai bergemeretak. Dari sudut ruangan muncul kabut putih pekat, dan di balik kabut itu, perempuan berkerudung hitam. Wajahnya kini bener-bener menyerupai Widi, namun matanya kosong seperti cangkang mati. Aku bagian dari dirimu yang tak kau akui. Keinginanmu untuk bertahan, ketakutanmu untuk kalah. Aku tumbuh di pasar itu, dan sekarang waktumu hampir habis. Widi berdiri tegak. Aku tidak akan menyerahkan diriku. Aku tidak akan ikut kembali ke sana. Tapi kamu pernah membuat perjanjian. Saat kau makan apem itu pertama kali, kau membuka pintu. Perempuan itu perlahan melangkah maju. Tangannya merentang. Kau bisa menolak, tapi konsekuensinya akan jatuh pada Rega. Tiba-tiba di balik kabut muncul Rega terikat. Tubuhnya mulai menghitam seperti membusuk. Matanya kosong, mulutnya terbuka lebar, seakan ingin berteriak, tapi tak ada suara keluar. Kau bisa memilih, bisik sosok kerudung hitam, masuk dan gantikan tempatmu, atau dia yang tertinggal. Widi menatap Rega, lalu menatap apem di tangannya. Tangannya gemetar, jiwanya seperti ditarik dua arah. Tapi kemudian ia ingat sesuatu doa dari neneknya. Doa yang selalu diucapkan saat sakit keras atau saat diganggu hal gaib. Doa pelepas ikatan jiwa. Dengan mata tertutup, Widi mulai membacanya pelan. Tangannya mencengkeram apem itu kuat-kuat, lalu membakarnya di atas dupa. Tiba-tiba, menggema dari segala arah. Kabut menjerit, perempuan berkerudung hitam itu meraung. Tubuhnya mencair, seperti lilin meleleh. Rega terlepas dari ikatan yang tak terlihat dan terjatuh. Pasar itu muncul kembali dalam penglihatan Widi retak. Runtuh, para penjualnya melolong. Lapak apem terbakar, dan dari dalamnya keluar ratusan wajah manusia yang terbebas, menangis lega. Widi merasa tubuhnya ditarik kuat ke belakang. Keluar dari semua itu, ia terbangun, tergeletak di lantai rumah Pak Sarno. Rega tidur di sampingnya. Napasnya kembali normal. Tak ada kabut, tak ada apem, tak ada bau kemenyan. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, tak ada bayangan di kaca, tak ada suara. Tak ada mimpi buruk. Pasar Wage tetap ada, tapi lapak apem tak pernah muncul lagi. Banyak warga yang masih bergidik tiap hari Wage datang. Mereka percaya sesuatu pernah tinggal di sudut pasar mereka. Sesuatu yang tidak seharusnya berada di dunia ini. Widi, ia pindah dari Magelang, tapi setiap kali mencium bau kemenyan di tempat yang tak seharusnya, ia selalu menoleh dan memastikan tak ada apem di dekatnya. Tak ada plastik berdarah, tak ada panggilan dari pasar gelap itu lagi. Tapi ia tahu pasar itu belum hancur. Ia hanya tertidur, menunggu seseorang lagi yang lapar, yang penasaran, yang memakan apem pertamanya. 3 tahun kemudian, Magelang telah berubah. Pasar Wage yang dulunya sepi, kini kembali ramai. Lapak-lapak baru dibuka. Bahkan area pojok yang dulu dihindari, kini dipadati pedagang muda dengan gaya kekinian. Generasi baru tak tahu menahu soal kisah apem berbau kemenyan. Cerita lama dianggap sekadar mitos pasar dongeng malam Jumat yang tak layak dipercaya. Tapi tidak semua orang lupa, termasuk Tirta, seorang mahasiswa dari Jakarta yang sedang menjalani KKN di desa dekat pasar.
ia tertarik dengan cerita-cerita mistis lokal, terutama kisah apem berbau kemenyan. Ia mendengarnya dari ibu kos, kemudian menelusuri catatan lama di internet. Tapi semua artikel yang ia temukan seperti sengaja dihapus atau tidak lengkap semuanya berhenti di satu nama, Widi. Tirta makin penasaran. Suatu pagi, saat sedang menyusuri lorong pasar, Tirta menemukan lapak kecil yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Letaknya di pojokan tempat lapak apem dulu konon berada. Tapi ini berbeda. Meja baru, kain penutup bersih, dan penjualnya adalah seorang gadis muda berambut panjang, mengenakan masker hitam. Di atas meja tertata kue-kue apem mungil dengan tampilan sangat menggoda. Warnanya lebih modern, nada merah muda, hijau pandan, bahkan keunguan. Namun tetap terbungkus plastik. Dan saat Tirta mengambil satu, ia mencium sesuatu. Bukan aroma pandan, bukan vanila, tapi kemenyan, samar, halus, tapi nyata. "Berapa ini, Mbak?" tanyanya. Gadis itu menatapnya. Matanya tajam, tapi tersenyum. Gratis untuk pembeli pertama. Tirta terdiam. Ia merasa hawa di sekitarnya berubah dingin. Tapi egonya menang. Ia mengambil satu apem dan berkata, "Saya coba." "Ya," katanya, "apem sini legend." Penjual itu tersenyum, masih dengan mata yang tak berkedip. "Selamat datang kembali." Tirta memakan apem itu di kos malam harinya. Rasanya manis, lembut, tapi ada pahit samar yang muncul tiba-tiba. Getir yang menusuk seperti abu atau arang dingin. Ia minum air putih, menganggap itu hanya perasa tradisional. Namun malamnya ia bermimpi aneh. Ia berjalan sendirian di pasar yang kabur dan sunyi. Lampu-lampu remang, semua lapak tutup. Tapi di ujung sana ada satu lapak terbuka dengan meja, kayu tua dan obor mati menyala redup. Tirta mendekat. Di balik meja berdiri gadis berambut panjang yang tadi. Tapi kali ini ia tak mengenakan masker. Dan wajahnya adalah wajah Widi, tapi tua, sepi, mata kosong, tapi jelas. "Itu dia." "Kenapa kamu datang?" Suara Widi lirih, seperti angin dari sumur dalam. "Saya cuma penasaran." "Saulaipem, Saul." "Pasar ini." Widi menggeleng. "Kamu sudah masuk sekarang. Setiap gigitan apem adalah perjanjian. Dan kamu sudah membuka gerbang yang tertutup selama 3 tahun. Tiba-tiba dari balik kabut lepak-lepak lain mulai menyala satu persatu. Sosok-sosok muncul. Sebagian tak bermata, sebagian tertawa sambil membawa benda-benda mengerikan. Kantong jantung, potongan lidah, boneka manusia. Suara gamelan mulai berdentum. Pasar jiwa hidup lagi. Tirta terbangun dengan napas tersengal. Hidungnya berdarah, dan di tangannya masih tergenggam plastik apem yang ia makan semalam. Tapi kali ini apemnya berubah warna hitam keunguan dan berlendir seperti daging mentah. Ia membuangnya ketakutan. Namun sejak malam itu, setiap ia bercermin, ia mulai melihat Widi di belakangnya. Kadang hanya bayangan, kadang hanya mata. Tapi lama-lama, Widi berdiri utuh mengamatinya. Tak berbicara, hanya menatap dengan kesedihan yang dalam. Tirta berusaha mencari tahu siapa sebenarnya Widi. Ia menemukan jejak lama berita lokal kabur, catatan blog yang terhapus, dan satu petunjuk samar dari penjaga arsip desa. Dia dulu orang yang menyelamatkan bocah bernama Rega dan hilang begitu saja. Keesokan harinya, Tirta kembali ke pasar. Tapi lapak apem itu tidak ada. Ia menanyakan ke pedagang sekitar, tapi tak satu pun mengaku pernah melihat gadis berambut panjang penjual apem itu. Yang lebih aneh,
Saat ia menunjukkan foto apem yang ia ambil, seorang ibu penjual jamu gemetar dan berbisik, "Itu apem dari lapak lama yang udah dikutuk, sudah ditutup sejak dulu." Tirta kembali ke kos dengan kepala berat, dan malam itu ia mendapati sesuatu di depan pintunya. Sebuah plastik kecil. Di dalamnya 3 apem warna berbeda. Dengan catatan kecil, "Masih ada 2 gigitan tersisa sebelum kamu jadi milikku." Tirta sadar, ia tidak sedang meneliti cerita lama. Ia sedang menjadi bagian baru dari cerita itu. Pasar jiwa tidak mati, hanya menunggu orang baru yang cukup pintar untuk penasaran dan cukup bodoh untuk menggigit. Tirta tak lagi bisa membedakan mana mimpi, mana kenyataan. Setiap malam ia masuk ke pasar jiwa, dan setiap pagi ia bangun dengan tubuh lebih lemah, mata menghitam, dan darah di bantal. Apem terakhir masih tersisa 1 di plastik, namun ia tak berani menyentuhnya. Ia tahu gigitan terakhir akan menyelesaikan semuanya, bukan dalam arti yang menyenangkan. Suara-suara dari balik cermin makin sering terdengar, bisikan halus seperti rintihan dari dalam tanah. "Makan, tinggal 1, lalu kau akan melihat segalanya." Di kampus, wajahnya mulai berubah. Teman-teman mulai memperhatikan kulitnya pucat, mata merah, dan sikapnya jadi aneh. Tek-tek, pernah benar-benar tidur. Ia bicara sendiri, sering duduk diam di pojok perpustakaan sambil main koret-koret gambar pasar penuh darah dan lapak apem yang terbakar. Sampai suatu malam, gertakan keras di jendela membangunkannya. Tirta menoleh dan melihat sosok yang kini tak asing lagi, perempuan berkerudung hitam. Tapi wajahnya bukan Widi lagi. Wajah itu kini adalah wajah Tirta. Matanya putih seluruhnya dan mulutnya terkunci rapat. Sosok itu berdiri di luar jendela sambil memegang plastik apem terakhir. Ia mengangkat satu tangan, menunjuk ke dada Tirta. Lalu mulutnya terbuka sangat lebar dan berkata, "Sudah dibuka, kau akan menjadi penjaga berikutnya." Tirta pingsan, tapi saat ia terbangun, ia tidak lagi berada di kamar kos. Ia berdiri di tengah pasar jiwa, tapi kali ini lebih luas, lebih padat, dan lebih hidup dari sebelumnya. Langitnya merah, tanahnya basah seperti daging, udara penuh dengan bau darah, bunga melati busuk, dan kemenyan pekat yang menusuk sampai ke tenggorokan. Lapak-lapak menjajakan hal-hal yang tak bisa dimengerti manusia biasa. Cermin yang memperlihatkan kematian seseorang, kotak musik yang berisi jeritan anak kecil, buku yang menuliskan dosa pembelinya sendiri. Seketika, dan di tengah pasar itu, lapak apem berdiri megah seperti altar sesembahan. Tapi bukan seorang penjual yang menjaganya, melainkan deretan tubuh tergantung, masing-masing dengan wajah yang sama, Widi dan Rega, dan wajah Tirta. Tirta melangkah maju dengan gemetar. Di depan altar, perempuan berkerudung hitam itu menunggunya. "Tahukah kamu kenapa pasar ini kembali?" tanyanya. Tirta tak menjawab. "Karena orang-orang seperti kamu yang menggali, yang penasaran, yang menantang hal yang tidak seharusnya disentuh. Lapak ini hanya bisa kembali bila ada jiwa baru yang cukup membuka pintu. Aku tak ingin jadi bagian dari ini," bisik Tirta. Perempuan itu mendekat, matanya menatap tajam. "Kau sudah menjadi bagian, kau sudah menggigit 2 kali. Kau sudah melihat, kau sudah bernafas dalam pasar ini. Kau bukan pengunjung lagi. Kau calon penjaga." Tirta mundur, tapi tanah di belakangnya amblas. Tubuhnya terhisap ke tengah lingkaran altar. Jeritan dari ratusan mulut terdengar. Gamelan berdentum, lapak-lapak menyala, dan dari langit merah, hujan apem berdarah turun satu persatu
Terta menjerit. Tubuhnya mulai berubah. Matanya memutih, kulitnya menghitam, dan dari dalam mulutnya keluar suara asing. Selamat datang, penjaga pintu terakhir. Beberapa hari kemudian, warga pasar di Magelang geger. Pojok pasar yang lama ditinggalkan, kini ada lapak baru. Lapak kue, apem. Tapi penjualnya tak pernah terlihat wajahnya. Ia selalu mengenakan masker dan topi lebar. Namun yang paling aneh, siapapun yang membeli apem itu selalu bermimpi tentang pasar besar penuh kabut dan darah. Dan beberapa di antara mereka tak pernah bangun lagi. Apemnya murah, rezanya dan aromanya masih menyimpan bau kemenyan. Dan dari sudut pasar itu, jika kau dayam-dayam menatap cukup lama, kau akan melihat sesosok laki-laki berdiri di belakang meja. Matanya putih, tangannya hitam, dan mulutnya tersenyum sangat lebar. Ia menunggumu untuk menggigit apem pertamamu.